rajin melakukan sholat 5 kali sehari, dan saya rajin pergi mengaji. Saya sudah ambil keputusan bahwa saya yakin bahwa Tuhan orang Kristen adalah Tuhan, karena Tuhan yang sebenarnya, karena dia setiap saya mimpi mau dibunuh, dia yang selalu datang menolong saya. Jadi saya panggil ibu mertua, saya panggil suami saya bilang, Pak, Bu, saya mau masuk Kristen dan saya mau ikut Yesus. Dia bilang, apakah kamu sudah niat, apakah kamu sudah bulat untuk masuk Kristen? Saya bilang, iya, saya mau, saya rindu, saya sudah rindu, untuk saya sudah nekat, tidak berpikir lagi resikonya untuk mau mengikuti Yesus. Jadi dia bilang begini, kalau memang kau mau masuk Kristen, kamu harus diberkati 2 kali, kamu harus menikah secara Kristen. Saya bilang, tidak jadi masalah, pokoknya saya mau mengikuti Yesus. Jadi ketika saya diberkati di gereja, saya menikah ulang lagi, menikah secara Kristen. Kami tidak kasih tahu orang tua saya, karena saya yakin bahwa dia tidak setuju dengan kami diberkati di gereja. Kami tahu bahwa dia tidak suka dengan orang Kristen. Dia tidak pernah menyukai yang namanya orang Kristen. Dia selalu ketika kita bicara tentang orang Kristen, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir, dan saya yakin dia tidak setuju kalau saya mau menikah Kristen. Jadi saya berasal dari Makassar, tepatnya Goa. Saya berlatar belakang Muslim. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslim. Saya 5 bersaudara, dan keluarga dari ibu saya kebanyakan haji. Di situ saya bertanya-tanya, kok kita mau ke kuburan, itu kan orang meninggal, sudah orang mati, kenapa kita harus minta kekuatan di situ? Sedangkan kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah, yang harus kita minta kekuatan dan kesehatan kepada Dia. Jadi memang banyak keganjalan, dan di situ sangat betul-betul terus bertanya, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bentuknya seperti apa? Jadi saya sangat bertanya-tanya, ya, kok keluarga saya bisa seperti ini, bisa melakukan hal-hal yang di mana kita bisa berharap kepada Tuhan, di mana kita bisa meminta kekuatan kepada Tuhan, tetapi itulah yang dilakukan oleh keluarga saya. Jadi saya juga, di keluarga saya itu semuanya adalah keluarga seniman. Jadi saya juga dulunya adalah seorang penyanyi atau biduan. Biduan itu kalau di kampus saya itu namanya biduan. Jadi saya menyanyi dari panggung ke panggung. Dan saya juga itu anaknya anak yang paling taat melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan di dalam Muslim atau Islam, seperti kalau ada kasidah-kasidah, saya lah yang menyanyi itu di kasidah. Kalau ada takbir seperti itu, saya yang menyanyi di situ. Dan kalau ada juga seumpama pertemuan-pertemuan yang kita lakukan di panti asuhan, di situ kami sering kasidah, dan di situ kami sering grup-grup teman kami sering ikut di situ dalam kasidah seperti itu. Jadi itulah latar belakang saya. Saya yakin dan percaya bahwa keluarga saya pasti akan dipulihkan. Dan saya mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya pergi menyanyi, saya ketemu dengan suami saya di tempat permainan itu, dan di situ saya berkenalan. Pada waktu itu saya sudah memiliki tunangan. Dan ketika saya bertemu suami saya di situ, saya tidak pernah memikirkan bahwa dia ini orang Kristen. Kelak suatu saat nanti saya akan ikut Kristen. Saya tidak pernah memikirkan ke situ. Yang intinya ketika saya ketemu dengan suami saya ini, saya sadari bahwa saya punya tunangan. Tetapi beberapa kemudian ternyata saya suka sama dia. Disitulah kami mengambil jalan untuk kami pergi. Kalau orang Makassar bilang anyala ketika minggat. Di situ dia bawa saya pergi ke Toraja, dan di situ sampai di Toraja, karena gereja dekat di sana, antara rumah yang saya tempati di sana dengan gereja itu berdekatan, mungkin ada 3 meter ke sana kita jalan kaki. Jadi tiap minggunya itu entah
entah apa dan bagaimana, saya tidak tahu kok tiap hari Minggu itu saya semangat sekali untuk pergi ke gereja. Dan di situ juga Tuhan pakai kami, saya menjadi guru sekolah minggu dan suami saya menjadi asyar di gereja. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Betapa luar biasa dan betapa dahsyatnya Tuhan terus bekerja di hari-hari ini. Tidak memungkinkan lagi orang untuk bisa mengelak atau mencela kesaksian para murtadin. Mereka yang menerima kasih karunia, yang menerima keselamatan dari Allah. Setiap waktu, setiap saat Tuhan bekerja dari ujung barat sampai ujung timur. Keselamatan terus terjadi dan tidak ada yang mampu menahannya. Semakin mereka menghambat pertumbuhan kekristenan semakin melebar dan terus saja bertambah. Alkitab pernah mengatakan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, dan itu telah terbukti dan terjadi. Perkataan-perkataan firman Tuhan yang dulunya kita baca sekarang telah atau mulai digenapi. Bersyukur dan tetaplah di dalam Tuhan. Bagaimana kesaksian pesaksi ini? Mari sama-sama kita dengarkan dari Makassar kesaksian berikut ini. Haleluya. Yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi di channel Pak karena kebaikan Tuhan. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh kru yang terlibat di dalam. Karena kesaksian saya pada malam hari ini itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Hadriani Hairudin. Saya berasal dari Makassar, tepatnya Goa. Saya berlatar belakang Muslim. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslim. Saya 5 bersaudara. Dan keluarga dari ibu saya kebanyakan haji. Dan ketika saya masih kecil, saya diajarkan untuk rajin melakukan sholat 5 kali sehari, dan saya rajin pergi mengaji. Tetapi ketika saya pergi mengaji, terus terang saya katakan bahwa saya tidak tahu sama sekali yang namanya huruf Arab. Jadi kalau saya pergi mengaji, saya hanya menghafal. Jadi ketika guru menyuruh, kita kan biasa disuruh untuk membaca Al-Quran satu persatu. Jadi ketika saya disuruh, saya takut sekali karena saya tidak tahu sama sekali huruf Arab. Dan saya melakukan apa yang diajarkan oleh kedua orang tua untuk rajin pergi mengaji, berpuasa pada bulan Ramadan, dan saya dituntut untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban di dalam umat Islam, seperti itu. Jadi, tapi saya melihat di dalam keluarga saya ini banyak keganjalan yang saya lihat, karena ketika mau bulan puasa, nenek saya itu atau ibu saya sering berkunjung ke kuburan. Mereka selalu menyuruh kita untuk pergi ke kuburan, ke nenek kita, apakah itu nenek kita yang sudah meninggal, apakah itu bapak kita yang sudah meninggal atau orang tua kita lah yang meninggal. Kita disuruh untuk ke sana. Katanya ke sanalah untuk minta kekuatan supaya di bulan puasa ini kita bisa lalui penuh dengan kekuatan dan kesehatan. Tetapi di situ saya bertanya-tanya, kok kita mau ke kuburan, itu kan orang meninggal, sudah orang mati, kenapa kita harus minta kekuatan di situ? Sedangkan kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita
sembah, yang harus kita minta kekuatan dan kesehatan kepada Dia. Jadi memang banyak keganjalan. Dan bapak saya juga itu seorang guru. Guru itu bagaimana ya, dia itu orang-orang itu berguru di dia, dan dia mengatakan bahwa perguruan dia itu bisa menyelamatkan, bisa kita masuk surga kalau kita ikut ke perguruannya bapak itu. Dan kami 5 bersaudara dituntut untuk mempelajari mantra-mantra. Kalau kita orang Makassar baca-baca ya kita dituntut untuk mempelajari semua baca-baca atau mantra-mantra yang diajarkan oleh bapak. Dan salah satunya dari saya yang 5 bersaudara itu, saya yang berani mempelajari mantra-mantra itu. Dan pernah saya praktekkan. Jadi baca-baca yang saya ambil itu katanya kalau kita belajar baca-baca itu ketika kita mau dipukul orang atau ketika kita bertengkar sama orang itu katanya tidak bisa berkata-kata ketika kita memakai baca-baca itu atau mantra-mantra itu. Jadi saya pernah praktekkan, ternyata memang betul, tapi itu pun bertentangan bagi saya, karena saya bilang seperti ini, kita ini memiliki Tuhan, kita memiliki Allah, tetapi kok kita lagi membanggakan atau kita lagi mengandalkan mantra-mantra itu, karena bapak saya itu memiliki banyak baca-baca atau mantra-mantra yang membuat dia baginya itu baik. Tetapi dia juga rajin sholat 5 kali sehari, dia juga tidak membuang yang namanya puasa pada waktu bulan Ramadan, tetapi bapak saya itu tetap mengandalkan baca-baca itu. Dan di situ juga saya heran, ini bapak saya ini dia rajin sholat tetapi dia masih mengandalkan yang namanya baca-baca. Memang sih baca-baca itu ada yang berbunyi Allah seperti itu, Allah ada yang seperti huruf-huruf Arab yang bacanya itu, tetapi bagi saya itu bertentangan. Saya memiliki keganjalan seperti itu. Dan bapak saya juga itu, dia dipercayakan di dalam perguruannya itu ketika ada orang yang mau bangun rumah, bapak saya dipanggil. Katanya bapak saya itu bisa melihat tempat itu, apakah tempat itu bisa ditempati, bagus ditempati untuk bangun rumah atau tidak. Dan bapak saya itu memiliki banyak kelebihan untuk dipanggil oleh orang, apakah ada orang mati, hari ke-7-nya biasa dipanggil untuk baca-baca apa, mendoakan makanan itu, seperti itu. Jadi di situ saya sebagai orang Muslim, saya sebagai anak yang taat beribadah juga, kadang kalau saya sholat itu sering saya bertanya-tanya, Tuhan, ya Allah, bagaimana sih rupanya itu Allah, apakah dia, bagaimana bentuknya itu Allah, apakah dia itu besar, putih, tinggi. Di situ saya sering bertanya-tanya. Dan ketika saya sholat itu, saya tidak pernah merasakan saya mau menangis, tetapi kadang saya paksa juga menangis, tidak bisa menangis. Dan doa-doa saya itu tidak pernah dikabulkan. Karena mungkin itulah juga Tuhan melihat bahwa di dalam keluarga saya ini banyak hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dengan adanya perguruan seperti yang Bapak lakukan, yang masih percaya yang namanya dukun. Jadi juga saya juga itu dulunya sering percaya yang namanya dukun. Di situ juga saya, kalau seumpama kita sakit, setiap sakit pasti kita dikatakan kita diguna-gunai atau kita disantet seperti itu. Dan di situ sangat betul-betul terus bertanya, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bentuknya seperti apa? Jadi saya sangat bertanya-tanya ya, kok keluarga saya bisa seperti ini, bisa melakukan hal-hal yang di mana kita bisa berharap kepada Tuhan, di mana kita bisa meminta kekuatan kepada Tuhan, tetapi itulah yang dilakukan oleh keluarga saya. Jadi saya juga di keluarga saya itu semuanya adalah keluarga seniman. Jadi saya juga dulunya adalah seorang penyanyi atau biduan. Biduan itu kalau di kampus saya itu namanya biduan. Jadi saya menyanyi dari panggung ke panggung. Dan saya juga itu anaknya anak yang paling taat melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan di dalam Muslim atau Islam, seperti kalau ada kasidah-kasidah
saya lah yang menyanyi itu di kasidah. Kalau ada di tekwi seperti itu, saya yang menyanyi di situ. Dan kalau ada juga seumpama pertemuan-pertemuan yang kita lakukan di panti asuhan, di situ kami sering kasidah, dan di situ kami sering grup-grup teman kami sering ikut di situ dalam kasidah seperti itu. Jadi itulah latar belakang saya. Saya yakin dan percaya bahwa keluarga saya pasti akan dipulihkan. Dan saya mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya pergi menyanyi, saya ketemu dengan suami saya di tempat permainan itu, dan di situ saya berkenalan. Pada waktu itu saya sudah memiliki tunangan. Dan ketika saya bertemu suami saya di situ, saya tidak pernah memikirkan bahwa dia ini orang Kristen. Kelak suatu saat nanti saya akan ikut Kristen. Saya tidak pernah memikirkan ke situ. Yang intinya ketika saya ketemu dengan suami saya ini, saya sadari bahwa saya punya tunangan. Tetapi beberapa kemudian ternyata saya suka sama dia. Disitulah kami mengambil jalan untuk kami pergi. Kalau orang Makassar bilang anyala ketika minggat. Di situ dia bawa saya pergi ke Toraja, dan di situ sampai di Toraja, karena gereja dekat di sana, antara rumah yang saya tempati di sana dengan gereja itu berdekatan, mungkin ada 3 meter ke sana kita jalan kaki. Jadi tiap minggunya itu entah apa dan bagaimana, saya tidak tahu kok tiap hari Minggu itu saya semangat sekali untuk pergi ke gereja. Saya tidak tahu juga apa. Dan kadang itu kalau saya panggil suami saya ayo ke gereja, dia itu tidak mau, karena suami saya juga itu masih menekuni yang namanya judi. Judinya itu kalau di Toraja itu sabun ayam di situ, atau namanya masaung kalau di Toraja itu. Jadi setiap minggu saya panggil dia, ayo kita ke gereja, tapi katanya kamu saja yang ke gereja, saya tidak usah ke gereja. Saya bilang, kadang saya juga bertanya-tanya dalam hati saya, kok orang Kristen seperti itu malas ke gereja. Jadi karena kalau orang Makassar itu kalau kawin lari atau minggat atau anyala, kalau bahasa Makassarnya itu, kita tidak boleh kemana-mana kalau kita tidak pulang dulu baji di rumah orang tua saya. Karena adatnya orang Makassar itu keras. Kalau saya belum pulang baji terus saya ketemu, apakah itu suami saya ketemu dengan keluarga saya di jalan, atau saya yang ketemu, itu langsung dibunuh. Itu adatnya dia, keras. Jadi beberapa lama kami di Toraja, datanglah adik ipar saya, dia berkunjung ke Toraja, dia katanya disuruh sama ibu mertua, katanya, nak pulanglah supaya kamu bisa pulang baji, maksudnya itu baji, saya bisa pulang berdamai ke rumah orang tua saya. Dan karena mama itu di sana, ibu mertua saya katanya dia takut karena dia tahu bahwa orang Makassar itu orangnya keras. Jadi pulanglah adik ipar saya itu. Akhirnya beberapa minggu kemudian saya menyusul ke sana. Saya sudah sepakat dengan suami saya bahwa kita harus pulang. Dan pada waktu itu di Toraja saya sudah waktu beberapa bulan kami di Toraja, saya hamil di situ anak pertama. Jadi pulanglah kami ke Makassar. Itu sampai di Makassar kami tiba di rumahnya ibu mertua. Dan ketika saya tiba di situ, karena mama saya ini dia tidak mau berlama-lama untuk memulangkan saya ke rumah orang tua saya untuk pulang baji, akhirnya pergilah ibu mertua saya ke rumahnya Pak Imam untuk membicarakan bagaimana saya bisa kembali ke orang tua saya untuk berdamai. Jadi mama saya pergi karena memang adatnya kita seperti itu, kalau kita mau pulang baji ke rumahnya dulu Pak Imam, untuk Pak Imam itu bisa mengutus 2 orang atau 3 orang untuk bertemu dulu dengan orang tua saya di sana. Dan puji Tuhan ketika orang tua saya ke rumahnya Pak Imam menyuruh orang untuk ke rumahnya saya, puji Tuhan dia diterima, katanya ya boleh pulang baji. Tapi karena yang menjadi masalah ini, saya berbeda keyakinan dengan suami saya. Saya berbeda keyakinan, dan syaratnya itu kalau saya mau pergi pulang baji, suami saya harus dulu diislamkan, seperti itu. Jadi pada waktu itu
suami saya dia ambil jalan keputusan untuk diislamkan, bagaimana saya bisa bertemu dengan orang tua saya. Memang dia sudah bilang sama saya, katanya saya mau pulang untuk Baji, saya mau diislamkan hanya dengan syarat untuk mempertemukan kamu dengan orang tua kamu, karena saya diislamkan bukan dari hati saya, maksudnya dia mau diislamkan bukan dari hatinya, tulus hatinya untuk mau diislamkan, tetapi hanya untuk mengambil syarat, karena memang dia juga kuat di dalam agamanya, di dalam Kristen. Jadi saya bilang ya tidak jadi masalah, pokoknya kita bisa pulang Baji atau pulang berdamai dengan orang tua. Singkat cerita, kami menikah Islam, dia diislamkan dan kami pulang ke rumah orang tua. Dan sampai di sana beberapa bulan kemudian saya melahirkan anak saya yang pertama. Dan ketika saya melahirkan anak yang pertama itu, kami tinggal di rumahnya orang tua. Di situ kami, suami saya tidak ada pekerjaan, dan di situ dia hanya kerja serabutan saja. Dia jual kacamata, dia pergi ojek-ojek, dia bawa becak seperti itu. Jadi di situ kami tinggal bersama dengan orang tua kami. Beberapa bulan kemudian kami mengambil keputusan untuk karena suami saya ini dia hanya bekerja jual kacamata dan dia pergi ke Palopo untuk kerja coklat. Jadi ya puji Tuhan kami adalah sedikit untuk bisa rencana untuk mau mengambil kontrakan. Jadi waktu kami punya anak satu, kami sepakat dengan suami saya bahwa kita pindah saja dari sini karena kita sudah punya anak satu. Kita jangan mau menyusahkan orang tua di sini karena orang tua juga di sini dia tidak ada pekerjaan yang menentu. Jadi biarlah kita cari kontrakan untuk bagaimana kita bisa tinggal dengan anak kita. Jadi pindahlah kami ke kontrakan. Kontrakan itu juga tidak jauh dari rumah saya. Mungkin kalau kita naik ojek kita bayar 5.000. Jadi kita pindahlah ke situ. Di situ juga saya pindah, saya masih tetap menyanyi. Dan suami saya itu kerjanya di situ, dia terus pergi main judi, saya pergi menyanyi, dia pergi main judi. Jadi kadang itu anak saya dibawanya lah ke rumahnya karena rumah mertua saya dengan rumah kontrakan kami agak berdekatan juga, tidak jauh. Jadi kalau setiap saya pergi menyanyi, kadang suami saya yang bawa anak saya pergi di rumahnya ibu mertua saya. Jadi saya pergi menyanyi di situ, terus kami pergi menyanyi. Akhirnya suami saya memutuskan juga untuk pergi kembali lagi ke kebun coklat karena ada omnya yang memiliki kebun coklat di Palopo. Jadi kami memutuskan lagi karena dia mau pergi ke Palopo untuk bekerja coklat, sedangkan dia tidak mau membiarkan saya hanya 2 orang di rumah. Akhirnya kami putuskan lagi untuk kembali ke rumah ibu kandung saya, ibu saya di Limbung namanya tempat saya. Jadi pulanglah kami ke sana, suami saya pergi di Palopo. Akhirnya di situ suami saya tiap bulan dia kirim uang kami juga di situ tinggal bersama dengan orang tua. Dan memang juga banyak masalah yang kami hadapi dengan suami saya. Kadang banyak ujian dari ya namanya tinggal dengan orang tua, kadang kita berselisih paham atau bagaimana. Tapi di situ kami lagi kembali bahwa memang namanya hidup harus kita jalani. Jadi tidak lama kami tinggal di sana, kamilah saya anak yang kedua lahir. Begitu lahir kami minta lagi pindah untuk cari kontrakan lagi. Kemudian saya cari kontrakan, kita pindah lagi ke kontrakan yang dekat rumah lagi dari rumah saya, kita bisa jalan kaki ke sana. Sampai di sana tidak lama kemudian lahirlah anak kedua saya. Di situ saya terus bertengkar dengan suami saya. Tiap hari saya bertengkar dengan dia, tidak ada waktu tanpa bertengkar. Beberapa lama kemudian suami saya, karena dia juga ada yang diikuti namanya UPO atau level-level kayak begitu. Katanya kalau kita cari orang akan bertambah bonusnya. Kerjanya dia seperti itu. Dia mencari orang dan kerjanya dia itu pergi pagi, pulang pagi. Dan di situ saya bertanya, saya bilang,
Papa dari mana aja kalau malam? Katanya saya cari orang. Saya bilang, kok cari orang pulangnya jam 4 subuh, jam 3 subuh. Di situ saya bertengkar lagi. Beberapa kemudian kami tinggal di sana, hamil lagi saya anak yang ketiga. Di situ saya hamil anak yang ketiga. Di situ pokoknya tidak ada hari tanpa bertengkar terus karena saya juga sudah capek. Dia pulang pagi terus, dia tidak pernah tinggal di rumah, sedangkan saya cuma tinggal dengan anak-anak. Di situ saya kadang sholat, di situ saya minta, saya bilang Tuhan, saya bilang ya Allah, ubahkanlah suamiku, tolong ubahkan dia supaya dia tidak pulang pagi, dia bisa bersama-sama dengan saya, dengan anak-anak. Tetapi di situ juga doa saya tidak pernah dijawab. Saya yakin bahwa ada rencana Tuhan seperti itu. Jadi berjalannya waktu, saya hamil pernah suatu saat saya bertengkar habis-habisan di situ. Dia sudah ketika dia marah karena saya juga bertanya kenapa pulang seperti ini, akhirnya dia marah tengah malam, dia marah, dia banting itu lemari, pokoknya jelas apa semua pecah. Di situ saya menangis. Dia bilang sama saya, sudah begini saja, kalau memang begini terus kita tiap hari, lebih bagus kita pisah. Besok pagi saya akan bawa kamu ke rumahnya orang tuamu dan saya akan bilang sama orang tuamu bahwa saya tidak mau lagi dengan anaknya ibu, anaknya bapak. Jadi paginya itu saya tidak berhenti menangis, mata saya bengkak karena saya menangis terus. Dia ajak saya, ayo bawa anak-anakmu kita ke rumahnya orang tuamu. Kita kan tempat saya, kontrakan saya dengan ke rumah orang tua saya itu dekat. Jadi dibawanya lah saya ke situ. Sampai di sana dia panggil mama saya, bapak saya, Bu, Pak, minta tolong bapak kesini dulu. Datanglah orang tua saya duduk di ruang tamu. Dia bilang, Pak, sekarang saya kembalikan anaknya bapak ke bapak dengan ibu karena saya sudah tidak cocok lagi dengan anaknya ibu. Terus kata ibu saya, bapak saya bilang, kenapa? Dia bilang, pokoknya saya tidak ada kecocokan lagi dengan anaknya ibu. Anaknya ibu pokoknya tidak bisa mengalah, tidak. Pokoknya apa yang saya bilang dia tidak mau juga diam. Jadi bapak saya pada waktu itu dia bilang, jangan nak, itu istrimu lagi hamil. Saya bilang seperti ini. Saya tidak peduli Pak, anaknya ibu mau hamil mau tidak, terserah. Pokoknya saya sudah tidak cocok lagi sama ibu. Jadi di situ karena saya juga tidak bisa mencegah suami saya, akhirnya dia pergi. Pergilah dia. Pada waktu itu kami tinggal di rumahnya orang tua, saya tinggal di rumahnya orang tua, dia juga pergi ke rumahnya orang tuanya. Jadi saya tinggal dengan anak saya, dia tinggal di rumahnya orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, mungkin 3 bulan, saya pisah dengan dia, pisah ranjang lah ceritanya. Anak saya sakit anak saya sakit itu yang kedua, Ayu namanya, Ayustin Paimbonan. Jadi dia sakitnya itu betul-betul kita takut karena kalau orang bilang itu mata tinggi, kalau orang Makassar bilang sintakan. Jadi pada waktu itu kami sudah panik. Jadi nenek saya itu bilang seperti ini, ada orang yang pintar di situ dekat rumah, dia pintar obati yang namanya mata tinggi atau namanya sintakan kalau orang Makassar. Jadi kami bawa lah ke sana. Jadi tapi sebelumnya kami bawa ke sana, kami telepon adik saya itu disuruh ke rumahnya ibu mertua saya untuk memanggil suami saya. Katanya kamu panggillah kakakmu untuk ke sini, bilang anak kamu sakit. Tapi karena ibu mertua saya ini orangnya ya suka takut lah, karena katanya orang Makassar itu keras, karena saya sudah berapa bulan tidak bersama dia, takutnya nanti kalau saya ke sana, anak saya ke sana, dia dipukul. Tetapi adik saya bilang, tidak, anaknya kakak sakit, pulanglah, lihat dulu, karena anak kakak itu parah seperti itu. Jadi besoknya itu dia datang sama ibu mertua saya. Kami bawa lah waktu dia datang, kami bawa dia ke dukun. Sampai di sana dia ya kalau orang Makassar kan kalau dukun-dukun dia tiup air baru dia dikasih minum. Dan pada waktu itu saya kan belum kenal Yesus. Jadi dia dikasih lah anak saya itu air yang sudah ditiup. Anak saya sudah minum itu langsung sembuh. Jadi kami pulanglah ke rumah dengan suami saya, dengan ibu mertua saya, mama, bapak, dengan nenek. Jadi saya bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya masuk di kamar bawa anak saya kasih tidur di tempat tidur, suami saya juga ikut.
Terus saya bilang begini sama suami saya minta maaf, saya memang salah, dan saya janji saya akan mengikut keyakinannya Papa. Saya tidak tahu untuk bagaimana saya bisa berbicara seperti itu. Saya bilang saya akan ikut keyakinannya Papa dan saya akan mengikut Papa. Dia bilang terserah, saya tidak paksa. Kalau memang kau mau ikut ya, saya tidak pernah paksa untuk kau mau mengikut keyakinannya saya. Jadi berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga. Lahirlah anak saya yang ketiga, dan beberapa bulan kami tinggal di sana. Akhirnya kami bersama dengan suami saya sepakat untuk mau pindah ke rumahnya ibu mertua. Jadi di situ kami bilang ya udahlah kita pindah ke rumahnya mama di Panjangkalang, namanya rumahnya. Jadi kami pindah. Beberapa bulan saya pindah ke situ karena saya sudah mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan ibu mertua. Ada suatu hari saya tidur, malamnya saya tidur, saya bermimpi. Saya ketemu Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus karena pada waktu itu saya melihat ada gambar Tuhan Yesus di rumah ibu mertua saya. Jadi pada waktu saya bermimpi itu malamnya saya mimpi Tuhan Yesus. Saya ceritanya mau dibunuh pakai parang. Kemudian saya lari katanya, saya lari ke jalan raya, sampai di jalan raya ada mobil truk. Di situ ketika ada mobil truk, saya katanya mobil truk itu berhenti dan saya naik karena orang itu sudah mau dapat saya untuk mau dibunuh. Tetapi pada waktu itu mobil truk itu berhenti dan saya naik, dan ketika saya sampai di atas mobil truk itu ada Tuhan Yesus yang datang dari atas pakai baju putih, mukanya sangat bercahaya dan bajunya juga sangat putih, dan dia datang, dia menghampiri saya dan merangkul saya untuk membawa saya naik ke atas terbang. Jadi di situ ketika saya bangun tidur, saya bilang, siapa ini ya? Ini katanya, ini kayaknya Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, seperti itu. Karena memang selama ini saya sering bertanya-tanya itu rupanya itu Tuhan seperti apa ya? Apakah dia putih? Apakah dia berbentuk manusia? Dan mungkin inilah selama ini pertanyaan saya, Tuhan sudah jawab dengan datangnya Tuhan Yesus di mimpi saya. Jadi beberapa minggu kemudian saya mimpi lagi ketemu Tuhan Yesus. Mimpinya itu saya mimpi ada lagi laki-laki yang mau kalau orang Makassar guna-guna atau disantet ya, ada lagi laki-laki yang buru-buru saya lagi, dia kepala laki-laki itu botak, dan saya juga diburu untuk mau dibunuh. Tiba-tiba ketika orang itu mau menghampiri saya untuk membunuh saya tiba-tiba tiba di rumah panggung. Kalau rumah panggung di Makassar rumah atas, rumah yang berbentuk panggung, ada tangga. Jadi ketika saya mau naik ke rumah itu, karena orang itu sudah menghampiri saya mau membunuh, orang botak itu, dia tidak jadi membunuh saya karena ada Tuhan Yesus lagi yang datang dari atas, rambutnya panjang, pakaiannya, mukanya bercahaya, bajunya bersinar, pokoknya putih sekali bajunya dengan mukanya itu bersinar. Jadi dia datang dari atas, dia merangkul saya lagi untuk membawa terbang ke atas. Jadi di situ pada waktu saya dibawa ke atas untuk terbang, saya di atas awan itu saya dikelilingi dengan beberapa foto-foto itu. Jadi foto-foto itu kayak setengah badan, tapi semua pakai baju putih. Saya berada di tengah-tengah dan foto-foto itu mengelilingi saya. Tetapi yang saya bisa tahu wajahnya itu cuma Tuhan Yesus. Di situ lagi ketika saya bangun pagi, saya bilang, kenapa saya mimpi lagi ini Tuhannya orang Kristen? Kenapa ketika saya di mimpi saya itu, ketika saya di dalam masalah, ada orang yang membunuh saya, kok Tuhannya orang Kristen yang datang menolong saya? Bukannya, karena memang saya tidak tahu Allah itu wujudnya seperti apa. Saya hanya mengatakan bahwa kok setiap saya ada masalah, yang datang menolong saya itu Tuhannya orang Kristen. Jadi beberapa minggu kemudian saya mimpi lagi. Mimpi saya itu yang ketiga,
saya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi pada waktu itu Tuhan Yesus ada di bawah danau. Danau itu sangat-sangat jernih, airnya dalam, tetapi ceritanya juga itu saya ada di bawah danau dan saya tidak tenggelam, dan Tuhan Yesus ada di atas perahu. Dia ada di atas perahu bersama dengan murid-muridnya. Saya tidak perhatikan muridnya ada berapa, tapi dia bersama dengan murid-muridnya. Saya masih ingat itu bajunya Tuhan Yesus, kainnya yang dia pakai itu kain warna merah marun. Dia tidak pakai baju, dia ada di atas perahu. Dan pada waktu itu saya melihat dia membaptis saya, dia mencelupkan saya ke air, dan herannya itu air itu sangat dalam sekali, dalam, tetapi saya tidak tenggelam. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu saya melihat dia mencelupkan saya ke bawah air, dan di situ saya bangun lagi pagi, saya bilang, mimpi apa ini ya, kok saya mimpi ditenggelamkan ke bawah air. Jadi singkat cerita, saya panggil besoknya, saya panggil ibu mertua saya panggil suami saya bilang, saya sudah ambil keputusan bahwa saya yakin bahwa Tuhan orang Kristen adalah Tuhan, karena Tuhan yang sebenarnya, karena dia setiap saya mimpi mau dibunuh, dia yang selalu datang menolong saya. Jadi saya panggil ibu mertua, saya panggil suami saya bilang, Pak, Bu, saya mau masuk Kristen dan saya mau ikut Yesus. Dia bilang, apakah kamu sudah niat, apakah kamu sudah bulat untuk masuk Kristen? Saya bilang, iya, saya mau, saya rindu, saya sudah rindu, saya sudah nekat, tidak berpikir lagi resikonya untuk mau mengikuti Yesus. Jadi dia bilang begini, kalau memang kau mau masuk Kristen, kamu harus diberkati 2 kali, kamu harus menikah secara Kristen. Saya bilang tidak jadi masalah, pokoknya saya mau mengikut Yesus. Jadi ketika saya diberkati di gereja, saya menikah ulang lagi, menikah secara Kristen. Kami tidak kasih tahu orang tua saya karena saya yakin bahwa dia tidak setuju dengan kami diberkati di gereja. Kami tahu bahwa dia tidak suka dengan orang Kristen, dia tidak pernah menyukai yang namanya orang Kristen. Dia selalu ketika kita bicara tentang orang Kristen, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir, dan saya yakin dia tidak setuju kalau saya mau menikah Kristen. Jadi pada waktu itu ada orang tua angkat saya, dia yang menjadi saksi di pernikahan saya. Ketika saya diberkati, saya sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah menjadi Bapak angkat saya ketika saya diberkati. Jadi singkat cerita, sesudah saya diberkati, saya tinggallah di rumah dekat gereja. Rumah itu termasuk rumah keluarga juga dari suami saya. Kita ditawarkan tinggal di sana, dan pada hari itu kami sudah punya anak 3. Di situ saya tinggal. Dan ketika saya tinggal di sana, suami saya masih tetap melakukan yang namanya judi. Tiap malam dia pergi main judi, pagi sampai pergi pagi, pulang pagi, dan di situ kerjanya dia terus main judi. Dan di situ saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya itu kerjanya tiap hari hanya membaca firman Tuhan, buka Alkitab, dengarkan khotbah dari khotbahnya Pak Gilbert. Di situ ketika saya membaca Alkitab, di situ itu yang namanya mungkin kasih mula-mula ya. Di situ setiap saya baru buka Alkitab langsung menangis. Ketika saya mendengar khotbah Pak Gilbert, di situ saya langsung menangis. Dan di situ ketika saya tinggal di situ, saya sering mimpi mendoakan orang sakit. Saya sering mimpi mendoakan orang-orang yang kerasukan, dan ketika saya mendoakan orang itu sembuh. Dan di situ saya banyak pergumulan tinggal di rumah itu karena suami saya tetap menekuni yang namanya judi. Jadi setiap saya doa, saya bilang, Tuhan Yesus, ubahkan suamiku. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bisa memutarbalikkan hati manusia. Jadi suatu saat itu tiba-tiba suami saya pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama saya, dia langsung berlutut ke kaki saya, dia bilang begini, saya minta maaf. Saya bilang, Papa kenapa? Dia bilang, saya ini sakit, ini pinggang saya di belakang, pokoknya kalau datang sakitnya itu dari perut tembus ke belakang, katanya dia sudah tidak bisa berdiri. Dia bilang begini, mungkin itulah penyakit yang membuat saya akan meninggal. Saya bilang, Papa jangan bilang seperti itu, Papa harus kuat, dan kita harus meminta bahwa Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia bilang, kayaknya ini yang bisa membuat saya mati. Jadi
Di situ dia sadar, dia bilang, saya akan meninggalkan judi, saya akan berhenti merokok. Karena suami saya juga itu orangnya adalah perokok berat. Dia paling kuat merokok, kalau mungkin satu hari bisa habis satu pak kalau dia merokok. Jadi di situ dia berjanji untuk mau meninggalkan judi, mau berhenti merokok, karena dia bilang seperti ini, tidak mungkin judi ini yang harus saya wariskan kepada anak-anak saya, bahwa kamu harus menjadi pemain judi seperti bapak. Jadi di situ dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan yang namanya judi. Jadi di situ saya sangat bersyukur. Saya langsung masuk di kamar. Saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, kau sudah mendengarkan doa-doaku. Tuhan itu memang Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup. Tuhan sudah mengubahkan suamiku. Dia sudah bisa menyadari dosa yang dia lakukan. Jadi singkat cerita, dipanggillah dia ke Jakarta, karena di Jakarta itu ada om saya yang tinggal di sana. Di sana itu om saya dia ada usaha bingkai, frame. Jadi dia dipanggil ke sana. Jadi pada waktu dia dipanggil ke sana, saya tidak ikut, saya masih tetap tinggal. Dia bilang, kamu tinggal saja dulu di sini, biar saya dulu yang ke sana. Jadi ketika dia ke sana, karena dia juga dengar bahwa ada biasa KKR kesembuhan, karena dia itu bawa penyakitnya ke Jakarta, dia belum sembuh baru dia ke Jakarta. Akhirnya dia ada tawaran ke Jakarta, dia bilang ya sama ke Jakarta, karena saya dengar-dengar di Jakarta itu sering ada KKR kesembuhan, jadi dia berangkat ke sana. Jadi beberapa bulan dia di sana, dia sering mengirimkan uang ke saya, dan di sana itu ya tidak seberapa sedikitnya, tapi puji Tuhan kita bisa makan, Tuhan bisa mencukupkan, karena saya yakin bahwa Tuhan kita itu selalu mencukupkan. Jadi singkat cerita, beberapa bulan di sana dia panggil saya ke sana lah saya. Dan pada waktu itu rencana juga kami ke sana, kami juga mau ya buka usaha. Dan kami ke sana lah bersama suami saya, datang menjemput dan saya ke sana. Sampai di Jakarta, saya tinggal sama om saya, dan karena kami juga tidak enak kalau mau berlama-lama tinggal di rumah om saya, akhirnya kami bicara dengan om saya, suami saya, bahwa biar kami juga membuka usaha. Jadi ketika kami bicara dengan om saya bilang ya nanti kita carikan tempat. Jadi kita terus berdoa, Tuhan Engkau berikan kami tempat untuk kami buka usaha. Usaha itu pada hari itu kita mau buka frame juga, bingkai foto. Jadi beberapa minggu kita mendapatkan tempat itu di Kemang untuk membuka usaha frame. Jadi kami kesanalah, pada waktu itu kontrakan masih 8 juta. Jadi kami pindah ke sana, kami membuka frame. Di situ kami membuka frame, sungguh banyak masalah yang kami hadapi di sana, dan malah juga ada teman suami saya mengatakan bahwa kamu ini berani sekali mau bawa anak-anakmu ke Jakarta, sedangkan di Jakarta itu hidup kita itu susah, maksudnya tidak gampang untuk mencari pekerjaan, karena banyak orang tinggal di Jakarta itu terlantar. Tapi suami saya bilang ya, saya imani, yakin, dan percaya bahwa Tuhan akan pelihara saya. Jadi kami tinggal di situ usaha frame. Akhirnya ada suatu waktu kami mau ke gereja. Di situ hari yang betul-betul kami mendapatkan susah. Kalau bagi saya susah itu, kami sudah mentugas itu susah. Jadi pada waktu itu kami hanya punya uang 250 rupiah, berapa itu? Iya, di situ kami mau makan pada waktu hari itu juga, hari Minggu. Kami mau makan, tapi uang kami hanya segitu, hanya bisa beli Indomie. Dan pada waktu itu saya bilang sama suami saya, biarlah kita tidak usah makan, biar anak-anak kita saja yang makan. Iya, jadi pada waktu kita beli Indomie, terus kita telepon om saya itu dia tinggal di Sudirman, kita tinggal di Kemang. Jadi pada waktu itu kita telepon om saya, om hari ini kami tidak ke gereja. Om saya bilang, kenapa? Kami tidak punya uang, om. Dia bilang, om, kenapa kalian seperti itu? Jangan seperti itu. Kalian kesinilah, biar kita sama-sama ke gereja. Jadi pada waktu itu kami ke gereja dengan om panggil kami. Jadi kami ke sana naik bajai.
ke Sudirman, ke Antasari, di Antasari ya, Antasari, dan sampai di sana kita sama-sama ke gereja bersama dengan suami saya. Jadi pulangnya itu Om kasih kami uang untuk bisa hidup beberapa hari ke depan. Jadi singkat cerita, di situ kita mengalami banyak pergumulan. Di situ pernah lagi anak saya sakit. Anak saya itu sakit, nggak tahu kenapa anak saya itu bisa muntah-muntah. Anak saya itu muntah-muntah, tidak berhenti. Pokoknya anak saya itu sudah, bibirnya sudah biru dua-duanya, yang nomor 2 dengan yang nomor 3. Muntah-muntah tidak berhenti. Di situ kami panik. Akhirnya kami bawa ke mantri di dekat rumah saya. Di situ kami ke sana. Sampai di sana, kata menteri itu katanya, ini harus ini, kita harus rujuk. Tapi kita bilang, bagaimana mau dirujuk ini, kita saja tidak punya uang. Jadi menteri itu bilang, ini saya kasih saja dulu pertolongan suntikan, kita lihat reaksinya bagaimana. Dan ketika anak saya sudah dikasih pertolongan, di situ kami sudah sepakat untuk kita pulang saja, nanti kita lihat bagaimana dulu reaksinya, karena pada hari itu kami tidak punya uang untuk membawa dia ke rumah sakit. Akhirnya kami pulang, anak-anak saya itu masih tetap sudah dikasih pertolongan, masih tetap muntah-muntah, malah sudah pucat mukanya karena sudah mulai dari kami pergi sampai ke rumah sakit, ke rumah menteri itu masih tetap muntah terus. Dan kami bawa pulang, sampai di rumah, kami masuk di rumah, saya bilang sama suami saya, kita hanya bisa berdoa. Sampai di situ kami bergandengan tangan, kami tutup pintu masuk, kami bergandengan tangan berdoa, kami hanya bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang bisa menyembuhkan anakku, Engkau yang bisa menolong kami, karena Tuhan tahu keadaan kami sekarang. Jadi tidak lama kami habis berdoa, beransur-ansur beberapa menit, anak saya itu sudah mulai ada jarak, dia muntah-muntah. Di situ kami, akhirnya dia bisa tertidur. Saya bilang di situ, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat-sangat baik. Luar biasa mengikut Tuhan. Saya tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, saya tetap setia kepada Yesus. Dan di situ tidak berhenti juga. Kami tetap mendapatkan masalah. Saya terus juga masih bertengkar dengan suami saya. Di situ juga saya sudah mau pulang ke Makassar karena ada pertengkaran, tetapi di situ kami bisa selesaikan. Jadi di situ juga bukan hanya bergumul, tetapi Tuhan juga mau pakai kami di situ. Tuhan pakai kami di situ. Tuhan pakai kami untuk bisa mendoakan orang sakit itu sembuh. Tuhan memakai saya untuk bagaimana kami bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang ada pernah keluarga yang kami tidak tahu orang itu, dia hanya datang ke rumah tiba-tiba, dia curhat kepada kami dan mengatakan bahwa saya seperti ini dengan suami saya. Akhirnya kami dengan suami saya memberikan masukan, begini kita masukkan dengan betul-betul kita memberikan masukan penuh dengan kasih. Akhirnya puji Tuhan, dia bisa berbaikan dengan suaminya. Kita tidak tahu orang itu siapa. Dan luar biasanya Tuhan pakai kami. Dia ada lagi temannya, anak saya, dia tinggal di dekat TK yang ditempati anak saya sekolah. Di situ juga pernah ada orang yang hubungannya dengan suaminya itu tidak baik. Jadi di situ dia curhat sama saya. Akhirnya kami kasih lagi masukan dengan suami saya. Kami kembalikan lagi dia ke rumah saya. Akhirnya saya berbicara dengan suami saya, sama dia bilang, seperti ini kalian tidak boleh bercerai, kalian harus puji Tuhan. Melalui kami memberikan masukan kepada dia bisa akur lagi dengan suaminya, dia bisa bahagia. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai kami, karena mungkin juga saya sering mengalami dulu seperti itu. Akhirnya Tuhan juga memakai saya untuk bisa memperdamaikan orang yang sudah mau retak, mau pisah dengan suaminya. Akhirnya melalui masukan kami dengan kasih kepada dia, mereka bisa memiliki hubungan yang baik lagi dengan keluarga. Dan di situ juga Tuhan pakai kami, saya menjadi guru sekolah minggu dan suami saya menjadi asyar di gereja. Dan suami saya itu kita ada yang namanya kelompok pesan, komsel. Jadi jadi om saya itu tinggal di Antasari, dia juga menjadi pemimpin kesan. Suami saya juga ditunjuk kesan di Kemang itu menjadi pemimpin kesan. Jadi luar biasa Tuhan pakai kami. Dan
puji Tuhan, Tuhan juga pakai kami untuk suami saya ketika ada orang sakit, kita berkunjung ke rumah sakit, dia selalu disuruh berdoa, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup kami luar biasa. Dan tidak berakhir di situ, ketika berjalannya waktu kami tinggal di situ di Toko Bingkai itu, karena Toko Bingkai itu ada saatnya ramai, ada saatnya dia sepi. Jadi ketika Toko Bingkai kami itu sepi, tidak ada order yang masuk, di situ kami minta sama Tuhan. Tuhan, ada rencana kami untuk membuka bengkel tambal ban, karena kalau memang Tuhan berkehendak, kami pertama dulu mau membeli mesin itu yang isi angin seperti itu. Jadi puji Tuhan 2 minggu ke depan kami bahwa dalam doa bergumul, Tuhan kabulkan kami rencana kami untuk membuka tambal ban. Dan pada waktu itu puji Tuhan, tambal ban Tuhan berkati, di situ bisa menghidupi keluarga kami, hidup di Jakarta, kebutuhan kami setiap hari bisa terpenuhi. Saya yakin dan percaya bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada waktu itu, karena pada waktu itu suami saya ada tawaran, sambil kami membuka tambal ban, ada juga tawaran dari teman kami di gereja. Ibu itu adalah pendeta muda, dia tawar suami saya untuk bekerja di kelapa sawit dengan om saya yang ada di Antasari. Akhirnya singkat cerita suami saya berangkat ke Palembang. Di Palembang di situ ada kelapa sawit, dia dipanggil ke sana. Jadi ketika suami saya di sana, dia dolan ke sana, saya tetap tinggal di sini untuk mengelola tambal ban itu. Dan kami lihat itu memang tambal ban itu karena kami dengar kontrakan itu mau dikasih naik, yang dulunya 8 juta mau dikasih naik jadi 10 juta. Jadi kami bilang, kami lihat itu penghasilan dari tambal ban itu bisa untuk membayar kontrakan, malah juga bisa lebih. Dan ketika suami saya ke Palembang, di situ saya juga rencana mau ke sana, tapi saya bilang biarlah suami saya dulu. Jadi ketika suami saya di Palembang, saya tinggal untuk tambal ban. Di situ betul-betul kami dikasih lagi ujian. Kami betul-betul merasakan akan kebaikan Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan. Di situ saya lihat itu orang yang kami pakai, yang bantu kami itu untuk tambal ban, karena memang ada orang yang kami pakai untuk bantu-bantu kami tambal ban, yang isi angin, yang tambal. Di situ Tuhan perlihatkan. Dia itu pernah Tuhan, jadi seakan-akan Tuhan gerakkan itu, bilang kamu intip di sini, orang itu seperti ini. Jadi saya lihat itu waktu saya mengintip, itu memang seakan-akan ada suara bahwa kamu harus lihat orang yang kamu pakai seperti ini. Jadi saya intip, saya lihat ini orang kok isi angin itu dimasukin di kantongnya. Disitulah saya bilang, karena memang itu ketika suami saya di Palembang itu, order saya itu tiap hari tambal ban itu semakin menipis. Tiap hari menipis, pokoknya berkurang terus. Di situ saya bilang, coba kamu selidiki orang itu bagaimana. Jadi di situ saya betul-betul saya bilang sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kalau memang ada sesuatu yang tidak benar dengan orang ini, tolong perlihatkan. Jadi di situ waktu saya melihat dia memasukkan uang di kantongnya, itulah Tuhan betul-betul Tuhan bicara bahwa kamu harus lihat ini orang yang kamu, karena memang kami rencana untuk melanjutkan kontrakan ini. Jadi kami mau pakai orang ini untuk dia lanjutkan kontrakan di sini, karena kami lihat itu tambal ban bagus penghasilannya. Akhirnya kami rencana mau ke Palembang, terus dia yang kelola usaha tambal ban itu di sini, dan kami bisa bayarkan dia kontrakan, dia yang tinggal di rumah itu. Tetapi Tuhan luar biasa, Tuhan menyatakan mujizatnya dan bilang, ini orang yang kamu mau pakai, jangan, ini orang tidak jujur. Jadi di situ saya bilang luar biasa Tuhan. Jadi singkat cerita, ketika saya bilang sama bapak ini, bapak itu sudah tidak jujur. Dia bilang, kenapa? Ini terus saya teleponkan suami saya, ini Pak, saya lihat begini ini orang, dia tidak jujur, dia masukkan uang sekian, dia bilang suami saya, coba saya mau ngomong sama bapak itu. Jadi ketika suami saya ngomong sama bapak itu, dia bilang, Pak, ini bapak saya sudah tahu bapak bagaimana. Dia bilang, kenapa Pak? Dia bilang, pokoknya bapak itu sudah tidak jujur.
Bapak itu dilihat sama istri saya masukin uang sekian, dia nanya Bapak itu bilang, tidak, saya tidak seperti itu. Bilang, Bapak tidak usah ini, Bapak tidak usah menyangkal, dilihat sama istri saya, dia bilang tidak. Terus suami saya karena sudah emosi ya, ngomong sama Bapak itu, akhirnya saya di situ yang tangani Bapak itu. Terus pada waktu itu saya bicara sama Bapak itu, suami saya sudah tidak mau lagi ngomong, saya yang bicara. Terus Bapak itu emosi, itu Bapak, dia mau lempar saya batu. Saya bilang, Pak, Bapak itu tidak jujur. Kenapa Bapak begitu? Selama ini saya sudah baik sama Bapak. Saya sudah baik sama Bapak. Kenapa Bapak begitu? Saya bilang, saya tidak seperti itu. Dia ambil batu bata yang panjang itu. Dia mau lempar saya begini. Saya bilang, silakan Bapak lempar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak itu tidak jadi pukul saya. Tidak jadi lempar saya pakai batu. Langsung buang batu itu. Baru langsung pulang ke rumahnya. Di situ saya bilang, luar biasa Tuhan, kau memang ajaib Bapak. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Saya tidak pernah meninggal. Luar biasa kasih Tuhan. Kalau memang kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mau setia. Tuhan itu luar biasa. Dia selalu memperlihatkan kuasa-Nya. Di situ Tuhan sangat baik. Saya bilang sama suami saya, lihatlah pekerjaan Tuhan. Ketika kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau setia, Tuhan pasti tunjukkan kuasa-Nya. Jadi berjalannya waktu kami, karena kami sudah tidak mau lagi tinggal di situ, karena kita tahu bahwa tidak ada lagi orang yang kita mau pakai, akhirnya kami pindah ke Palembang. Di situ kita mau pindah ke Palembang karena om saya dengan suami saya sudah duluan di sana. Pada waktu itu tapi suami saya datang jemput saya, memang kita bergumul, kita masih tinggal di kontrakan itu yang di toko frame. Di situ kami terus bergumul, Tuhan berikan kami tempat di sana yang kami tidak kontrak, yang kami tidak bayar. Jadi tidak lama kemudian, 1 minggu atau 2 minggu, om saya menelpon bilang, udah kamu kesini, saya dapatkan kamu rumah itu rumah pastori, dekat gereja, dan rumah itu katanya kamu bisa tinggal di sana. Jadi kami berangkatlah ke Palembang. Sampai di Palembang kami tinggal di pastori itu, dan saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Tuhan mengirim kami di sana, karena kami setiap ada masalah, setiap kami mau melakukan sesuatu, saya selalu bergandengan tangan dengan suami saya bahwa mari kita minta kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita. Jadi kami ke sana lah, kami ke Palembang, dan di sana di Palembang kami tinggal di rumah pastor. Di situ kami melayani, Tuhan pakai kami untuk melayani. Suami saya menjadi penatua dan saya menjadi guru sekolah minggu. Di sana itu sangat luar biasa. Rumah itu di sana, rumah jemaat, cuman 5 rumah yang menjadi jemaat, dan di situ jemaatnya sangat luar biasa kesetiaan mereka di dalam beribadah, karena sekalipun mereka hanya 7 orang, hanya 6 orang, tetapi mereka tetap setia untuk beribadah. Dan di sana susahnya karena memang tidak ada pelayan Tuhan yang mau datang. Jadi disitulah suami saya diangkat untuk menjadi penatua, saya menjadi guru sekolah minggu, dan pada awalnya memang di sana tidak ada sekolah minggu, tetapi saya yang mengunjungi rumah jemaat untuk bagaimana saya bisa memanggil anak-anaknya jemaat itu untuk bisa bersekolah minggu. Dan pada waktu itu anak sekolah kami mungkin ada 6 orang. Di situ saya ajar, saya setia di situ, dan saya juga dipakai untuk menjadi bendahara gereja, dan di situ kami pegang bendahara gereja, dan kami itu tidak pernah, suami saya sekian lamanya kami melayani di situ, kami tidak pernah mau berharap untuk mau mendapat imbalan di dalam melayani. Kami betul-betul tulus, karena saya yakin dan percaya bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia di dalam melayani Tuhan. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Jadi di situ saya melayani, di situ juga karena memang suami saya ini kerja di perusahaan kelapa sawit dan katanya harus tinggal di mes. Dan pada waktu itu ada mes yang kosong, katanya mes itu banyak yang mau dengan mes itu. Jadi di situlah saya lagi kembali bergumul, karena suami saya dianjurkan untuk tinggal di situ di mes, karena orang yang kerja di situ harus katanya tinggal di situ. Jadi di situlah lagi saya bergumul.
Saya puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan. Di situ saya puasa Esther. Saya bilang, Tuhan, sekalipun banyak orang yang mau dengan rumah itu, tetapi saya yakin kalau memang rumah itu buat saya yakin itu saya akan tinggal di situ. Tidak lama kemudian akhirnya kami dipanggil untuk pindah ke situ. Saya yang mendapatkan rumah itu. Saya bilang, luar biasa Tuhan. Saya bilang, lihatlah Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu luar biasa. Dia sangat luar biasa. Di situ kami tinggal dan orang-orang yang dulunya niat juga untuk tinggal di rumah itu akhirnya tidak jadi. Kamilah yang tinggal di sana. Luar biasa Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Kasihnya selalu nyata dalam kehidupan kita. Saya selalu bilang, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku mau tetap setia kepada Yesus. Aku mau setia kepadamu, Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau, karena dalam Engkau ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada singkat cerita, di situ saya belum pindah. Di situ lagi kami dapat pergumulan. Anak saya digigit anjing. Pada waktu itu kami tidak punya apa-apa. Digigit anjing itu, matanya anak saya itu di atasnya. Di sini sudah kelihatan masuk bola matanya. Di situ darah mengalir pagi itu hari. Di situ suami saya bilang, Tuhan, kenapa lagi ada seperti ini? Saya sudah belajar setia kepadamu, sudah belajar melakukan hal-hal yang berkenan di hadapanmu, Tuhan. Kenapa lagi ada seperti ini? Jadi pada waktu itu kami tidak punya uang. Anak saya dibawa ke rumah sakit Caritas. Di Caritas itu adalah rumah sakit yang mahal. Katanya orang-orang kaya bisa ke situ. Kami tidak punya apa-apa. Jadi sampai di situ luar biasanya Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Kami di situ bilang bagaimana kita ini tidak punya uang, anak kita mau dioperasi, sedangkan biaya operasi plastik itu pada hari itu katanya sekitar 8 juta. Jadi suami saya bilang seperti ini, kita telepon saja posnya perusahaan kelapa sawit ini, karena memang nomornya suami saya itu tidak ada lagi di nomornya bos kami. Jadi kita telepon, karena dia itu biasanya kalau ditelepon dia tidak mau angkat kalau tidak ada nomornya. Jadi di situ saya bergandengan tangan dengan suami saya bergandengan tangan Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau telepon ibu ini, Tuhan, Engkau jamah hati ibu ini untuk menolong kami, karena kami tidak punya biaya, Tuhan. Kami tidak punya apa-apa untuk mengoperasi anak saya, Tuhan Yesus. Di situ kami berdoa, habis kami berdoa, kami telepon, bunyi HP-nya, 3 kali berbunyi seperti itu, ibu itu mengangkat. Dia bilang, ya halo. Suami saya bilang, iya halo Bu. Dia bilang, siapa ini? Saya Pak. Saya Bu, Nobel. Oh Nobel, ya kenapa Bel? Kenapa Bel? Ini Bu, anak saya digigit anjing. Kami butuh biaya seperti ini. Ibu itu luar biasa Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Ibu ini bilang, kirim nomor rekeningmu. Kirim nomor rekening di situ. Luar biasa Engkau Tuhan. Di sini Engkau membuktikan bahwa Engkau ada Tuhan. Engkau ada, ini saya ada. Kamu tidak perlu takut, ini saya ada. Di situ sampai saya kirim nomor tunainya, ibu ini mengirimkan uang sekian, dan pada waktu juga ada bapak yang dipercayakan oleh bos kelapa sawit ini, dia ditelepon dan telepon bapak ini untuk dia membawakan uang sekian. Jadi pada waktu bapak ini telepon, dia datang lagi ke rumah sakit untuk memberikan kami uang sekian. Akhirnya biaya operasi itu cukup, malah lebih, karena di pihak gereja juga yang kami tempati melayani itu, di situ juga mereka memberitahu cabang-cabang dan pusatnya bahwa ada jemaatnya seperti ini, dia ini. Jadi puji Tuhan, pada hari itu kami juga dapat berkat dari gereja. Jadi di situ betul-betul kami merasakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Kenapa saya sampai sekarang
tetap mengikut Yesus. Sekalipun mungkin keluarga saya banyak yang benci, tetapi saya bilang di dalam Yesuslah ada keselamatan, di dalam Yesuslah ada kebahagiaan. Memang kadang kita memiliki masalah, tetapi ketika kita berserah penuh kepada Yesus, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Jadi singkat cerita, pindahlah kami ke mes itu, dan ketika saya pindah ke mes, di situ lagi Tuhan pakai saya untuk pergi mendoakan orang sakit. Saya banyak di situ, kami doakan orang sakit. Saya pergi kadang naik motor dengan suami saya untuk mendoakan orang sakit. Kadang kami pergi juga mendoakan orang-orang yang di dalam masalah. Jadi di situ kami betul-betul Tuhan pakai hidup kami. Jadi tinggal kami di sana. Tidak lama kemudian katanya perusahaan ini mau dijual. Terpaksa kalau memang perusahaan itu dijual pasti lain lah. Yang bos dari perusahaannya sudah lain. Jadi pada waktu itu suami saya gajinya dikurangi karena perusahaan ini sudah dijual. Jadi suami saya gajinya dikurangi, makanya juga dikurangi. Jadi di situ kami bilang, Tuhan, kalau memang gaji suami saya tetap dikurangi karena kami tidak cukup dengan yang dulunya, cukup dengan bisa membayar cicilan motor, banyak yang kami membayar itu masih cukup, tetapi dengan berkurangnya gaji suami saya, di situ lagi betul-betul kami diuji. Kami bilang, Tuhan, kalau memang berikan kami tanda, kami bergandengan tangan dengan suami saya, Tuhan, kalau memang bulan depan gaji suami saya itu dikurangi lagi, berarti kami harus kembali ke Makassar. Tapi kalau memang tidak dikurangi, berarti kami harus tinggal di sini. Beri kami tanda, Tuhan Yesus. Jadi tidak lama kemudian bulan depan itu ternyata gaji suami saya dikurangi lagi. Di situ kami sudah mengambil keputusan untuk pulang ke Makassar. Pulang ke Makassar, sampai di Makassar, di sini Tuhan kasih kami berkat dengan dapat pesangon dari perusahaan ini. Di sini kami usaha kecil-kecilan, dan puji Tuhan, Tuhan terus pakai kami melayani di sini. Kadang ibu kandung saya sendiri sering minta didoakan, dia menelpon, nah saya sakit minta didoakan. Pernah suatu saat itu ibu saya tidak bisa berjalan, dia tidak bisa turun dari tempat tidur, sedangkan dia mau pergi potong padi karena di kampung saya ini banyak sawah. Jadi ketika dia menelpon saya, nak, saya sakit. Saya bilang, ibu mau didoakan? Dia bilang, iya. Ketika saya doakan, karena ibu saya ini sudah tidak bisa turun dari tempat tidur, ketika saya sudah, katanya dia kalau saya doakan dia menangis, tidak berhenti dia menangis. Saya bilang itu adalah Roh Kudus yang menjamah ibu. Jadi ketika saya pada waktu itu saya sudah mendoakan, dia katanya besoknya itu langsung bisa berjalan, dia langsung pergi potong padi. Dan saya bilang semua itu karena Tuhan, bukan saya menyembuhkan ibu, tapi itu semua adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu. Jadi saya rasa Tuhan yang terus mau memakai saya untuk menjadi berkat, untuk bisa mendoakan orang-orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Dan di sini juga pernah suami saya mau ditunjuk menjadi penatua, tetapi katanya orang di sini katanya dia hanya simpatisan. Jadi pada waktu itu suami saya bilang, ya kalau memang saya ini tidak usah, karena dalam gereja itu melayani itu ruangannya sempit, tetapi masih ada kesempatan untuk kita melayani di luar. Jadi sampai di sini luar biasa Tuhan berkati kami melihat akan kebaikan Tuhan. Kami melayani di sini bersama dengan suami saya. Ketika ada orang sakit kami mendoakan, dan sudah banyak orang-orang yang sakit yang saya doakan di tempat ini. Jadi karena saya melihat kebaikan Tuhan itu, kasih Tuhan luar biasa dalam hidup, berkat-berkat Tuhan itu, kami membuka usaha kecil-kecilan dan itu bisa mencukupi akan kebutuhan kami sehari-hari. Dan di sini kami mau belajar karena kami melihat bahwa Tuhan itu baik kepada kami. Tuhan itu selalu memberkati kami. Kami mau belajar. Kami mau belajar untuk berbagi kasih. Dan kami sudah sepakat dengan suami saya, tiap Natal kami memberikan bingkisan kasih kepada orang-orang yang betul-betul patut
diberikan bantuan. Dan karena memang banyak orang yang memberikan bantuan hanya untuk dikata, memilih-milih keluarga, tetapi kami ini memberikan bantuan kasih bukan dibilang kami ada keluarga, tetapi memang betul-betul kami cari orang yang betul-betul butuh untuk dibantu, yang tidak ada yang menopang kehidupannya. Jadi kami sudah sepakat, jadi Natal pertama itu ada 10 bingkisan, ada 1 juta lah terkumpul. Di tahun berikutnya kami mengumpulkan lagi, jadi mulai dari bulan 1 sampai bulan 12, di situ ketika Natal kami membagikan bantuan kasih. Jadi tahun pertama itu ada 10 bingkisan untuk orang-orang. Jadi memang kami keliling mencari orang yang betul-betul layak dibantu. Jadi tahun kedua itu terkumpul 1.500.000. Ya, sekalipun itu tidak seberapa, tapi saya yakin dan percaya, saya rindu bahwa bertahun-tahun demi tahun akan bertambah 20 bingkisan, 30 hingga 100 bingkisan, dan berlebih. Saya yakin dan percaya Tuhan akan nyatakan itu. Dan luar biasa, ketika kita merasakan akan kebaikan Tuhan, jangan pernah kita berhenti untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun kita bukan menjadi orang kaya, tetapi kita belajar untuk memberi dari kekurangan kita, karena kita yakin dan percaya bahwa kita harus belajar dari hal yang kecil. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup keluargaku menjadi berkat bagi orang-orang. Dan terus terang saya mengatakan bahwa saya ini orang bodoh, saya orang yang tidak tahu berbicara, tetapi di firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bodoh akan dipakai Tuhan. Itu yang saya pegang. Saya memang tidak tahu berbicara, saya memang tidak tahu apa-apa, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memakai hidupku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan memakai hidupku untuk menjadi saksi, dan melalui kesaksianku banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Jadi pesan saya kepada para penonton, para teman-teman yang melihat kesaksian pada malam ini, baik itu yang belum percaya, baik itu yang sudah percaya, jangan menunggu, jangan terlambat untuk mau percaya Yesus. Harus cepat percaya kepada Yesus, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yang hidup sebagai orang Kristen, janganlah pernah hidup setengah-setengah di dalam Tuhan, tetapi mari kita hidup sebagai orang Kristen yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul bisa mendapatkan buah yang betul-betul buah yang utuh, buah yang luar biasa, sehingga melalui kehidupan kita orang-orang di sekitar kita bisa melihat buah kita, dan mereka juga bisa mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi biarlah kesaksian malam ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tangan-tangan kami kepada segala banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, puji Tuhan.